Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yahsabanna alladziina kafaru annama numli lahum khairul li anfusihim innama numli lahum liyazdadu isma walahum adabun muhin. Shadaqallahul adzim. Hadirin rahimakumullah, seperti halnya orang tua yang sedang memanjakan anak-anaknya, Allah pun juga melakukan hal tersebut, memanjakan hamba-hambanya, memanjakan para manusia. Dalam Islam hal ini disebut dengan istilah istidraj. Apa istidraj itu? Istidraj adalah pemanjaan Allah kepada hambanya agar seseorang tersebut lebih terjerumus kepada lembah kehinaan. Melalui sekian banyak kenikmatan yang Allah berikan, mereka beranggapan bahwa Allah sedang memuliakannya, padahal apa yang sebenarnya terjadi? Sebenarnya yang terjadi adalah malah sebaliknya. Allah sedang menghinakan mereka dengan perlahan. Mereka selalu berbuat maksiat, padahal tidak pernah taat. Mereka diberikan harta yang berlimpah, padahal tidak pernah sedekah. Mereka selalu berfoya-foya dengan harta yang didapatkannya. Mereka tidak pernah diberikan musibah, padahal hidupnya berfoya-foya. Allah berikan mereka anak-anak yang sehat, anak-anak yang cerdas, padahal mereka beri makan dari barang yang haram. Semakin tua, semakin makmur, tapi tidak pernah bersyukur. Hadirin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha berkuasa atas apa semua yang dikehendakinya. Dibukakan segala pintu kesenangan untuk mereka, hingga manusia tersebut lupa diri. Mereka dibiarkan berbuat maksiat dan berbuat sesuai dengan hawa nafsunya, hingga tersesat pada perbuatan-perbuatan dosa. Allah membiarkan atas maksiat yang mereka lakukan. Allah membiarkan maksiat yang manusia lakukan, hingga pada suatu saatnya nanti mereka akan hanyut dalam penyesalan yang paling dalam. Hal inilah yang dulu juga sudah pernah terjadi pada umat-umat terdahulu. Istidraj menimpa pada Fir'aun dan Qarun. Fir'aun diberikan kekuasaan sampai lupa diri dan tidak pernah bersyukur, dan akhirnya Allah tenggelamkan ia karena kesombongannya. Ia menjadi manusia yang sombong dan membangkang, bahkan dirinya mengaku sebagai Tuhan. Ia mati ditenggelamkan di dalam laut bersama pasukannya ketika mengejar Nabi Musa dan Bani Israel. Sedangkan Qarun adalah salah satu orang yang hidup pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Awalnya dia adalah orang yang miskin, tidak punya apa-apa. Kemudian Nabi Musa mengajarinya tentang cara bekerja, mengajarinya bagaimana cara mengelola emas dengan baik. Alhasil, dalam waktu singkat, ia pun menjadi kaya raya. Akan tetapi kekayaannya tersebut semakin lama, ia semakin lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan atas kelalaiannya tersebut, Allah menenggelamkan Qarun bersama harta-hartanya. Dan Qarun bersama hartanya ditelan oleh bumi. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, istidraj bisa terjadi kepada siapa saja, baik orang awam maupun orang yang ahli ibadah sekalipun. Orang Islam pastinya merasa takut dengan istidraj ini, yakni kenikmatan yang sebenarnya ialah kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun sebaliknya, orang-orang yang tidak beriman akan beranggapan bahwa kesuksesan, kesenangan, kebahagiaan yang mereka dapatkan, mereka anggap itu merupakan hasil dari usaha atau kerja keras mereka. Bagaimana untuk mengetahui itu istidraj atau bukan? Hadirin yang berbahagia, cara termudah untuk membedakan kesenangan yang datangnya dari karunia Allah dengan istidraj adalah ketakwaan.
Jika orang tersebut taat dalam beribadah, bisa jadi nikmat yang diterima adalah karunia Allah. Begitupun sebaliknya, apabila dari kenikmatan tersebut orang akan semakin lalai dalam ibadah, bisa jadi itu merupakan istidraj. Hadirin rahimakumullah, bagaimana kita tahu itu istidraj atau bukan? Berikut adalah ciri-ciri istidraj. 1. Nikmat dunia yang semakin bertambah, namun keimanan semakin menurun. 2. Mendapatkan kemudahan hidup meski terus-menerus berbuat maksiat. 3. Rizki selalu bertambah meskipun ibadahnya jarang-jarang. Dan keempat, semakin kaya namun semakin menjadi pelit. Dan yang terakhir, yang kelima, jarang sakit tapi tidak pernah bersyukur, malah berlaku kufur dan sombong. Semoga kita semuanya menjadi hamba-hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan terhindar dari sifat istidraj dan terhindar dari sifat-sifat buruk lainnya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.